Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Alia, saya dari kelas 3A PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua subtopik dari keterampilan membaca, yaitu karakteristik bacaan yang baik, membaca yang baik, dan pembaca yang baik. Untuk penjelasannya langsung saja. Bacaan yang baik. Bacaan yang baik ialah bacaan yang mampu menghidupkan suasana membaca yang baik serta memberikan kesan yang baik kepada pembaca. Untuk mendapatkan bacaan-bacaan yang baik, maka pembaca sebaiknya harus banyak mencari informasi dan pandai-pandai dalam memilih jenis bacaan. Dan membaca kritis merupakan salah satu kegiatan membaca terbaik yang dapat dilakukan. Menurut Sardono dan Slamet, bacaan yang baik adalah bacaan yang bersifat edukatif, inovatif, otentik, dan inspiratif, mempunyai kadar intelektualitas tertentu. Artinya di sini mengajak pembacanya aktif berpikir dan merenungkan kehidupan ini, cukup etis, mempunyai selera artistik tertentu, lebih-lebih untuk bacaan yang seperti karya sastra, disampaikan dalam bahasa yang benar, baik, dan menarik serta berwawasan luas. Karakteristik bacaan yang baik secara detail dijelaskan oleh Musyanur. Yang pertama itu adalah bacaan yang mampu menarik minat pembaca. Ini berkaitan dengan penyajian bacaan itu, bagaimana isi dari bacaan tersebut, kemudian cover dari bacaan tersebut, sehingga dapat menarik minat pembaca. Kemudian yang kedua, bacaan yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Artinya di sini ketika pembaca tersebut membaca suatu bacaan atau teks, maka dia akan menemukan suatu hal yang baru yang belum dia ketahui. Dengan begitu, bacaan yang baik itu ada yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Kemudian yang ketiga, bacaan yang bestseller. Bacaan yang bestseller ini berkaitan dengan buku-buku yang sedang diperbincangkan, berkaitan dengan identitas si penulis. Kadang kan seperti yang kita ketahui, kalau buku yang sudah berstempel bestseller, maka itu akan memiliki nilai dan mutu yang cukup tinggi, seperti itu. Kemudian yang keempat, bacaan yang bersifat edukatif. Maksud dari bacaan yang bersifat edukatif itu artinya dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembacanya. Kemudian yang kelima, bacaan yang bersifat inovatif. Bacaan yang bersifat inovatif ini isinya itu mengutamakan pemilihan kata yang tepat dan baru sehingga memancarkan semangat kreativitas dari si pembacanya. Kemudian yang keenam, bacaan yang bersifat otentik, sah, keorisinalitasan dari si penulis tersebut, keunikan, kekhasan dari si penulis sehingga dapat tersampaikan kepada si pembaca. Kemudian yang ketujuh, bacaan yang menyampaikan ide-ide secara komunikatif. Artinya dalam bacaan tersebut, ide-ide gagasan utamanya itu disampaikan secara komunikatif. Kemudian yang kedelapan, bacaan yang bersifat inspiratif. Artinya di sini bacaan tersebut dapat memotivasi si pembaca, menciptakan semangat dari si pembaca. Kemudian juga yang kesembilan, bacaan yang tidak mengandung unsur sara, plagiat, pornografi, dan kevulgaran. Artinya di sini bacaan tersebut itu asli dari si penulis dari bacaan tersebut, kemudian juga tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan kevulgaran. Maka dari itu untuk anak-anak SD ataupun anak-anak pemula, maka itu kewajiban bagi kita ya sebagai orang tua ataupun guru nantinya untuk dapat mengawasi apa yang mereka baca, karena bisa saja hal-hal yang tidak seharusnya mereka baca bisa saja mereka baca seperti itu, apalagi yang mengandung unsur pornografi dan kevulgaran. Maka sebaiknya bagi kita untuk selalu mengawasi apa yang mereka baca seperti itu. Kemudian untuk yang ke-10, bacaan yang tidak bertele-tele. Artinya di sini bacaan tersebut itu dijelaskan secara jelas, detail ya, tidak bertele-tele, langsung pada
ide-ide serta gagasan utamanya sangat jelas seperti itu. Kemudian yang ke-11, bacaan yang mempunyai artistik. Seperti yang saya jelaskan tadi, artinya memiliki keindahan sehingga pembaca juga dapat menjiwai dari apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Kemudian yang ke-12, bacaan yang eksploratif. Bacaan yang eksploratif ini mengutamakan kebenaran pengalaman yang bersifat logis dan fakta. Untuk selanjutnya, membaca yang baik. Membaca merupakan suatu aktivitas yang bersifat edukatif, mengedukasi si pembaca, memonitoring dan evaluatif terhadap pembaca itu sendiri. Membaca yang baik merujuk pada perilaku, tindakan dan kode etik para pembaca. Dan pembaca yang baik adalah mereka yang bisa membaca dengan baik pula. Ini berkaitan dengan si pembacanya ya, dan untuk pembaca yang baik akan saya jelaskan secara rinci setelah ini. Untuk selanjutnya, ciri-ciri membaca yang baik menurut kolaborasi pendapat Sardono, Slamet dan Musyanur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap mental dan sikap nalar yang baik. Sikap mental dan sikap nalar yang baik ini artinya ketika kita membaca, maka kekonsistenan, kekonsentrasian, kemudian kesungguhan dalam membaca tersebut harus dihadirkan. Kemudian juga keaktifan pikiran dalam menanggapi, tidak tergesa-gesa ketika membaca, kemudian membaca dengan berpola dan bersistem. Maka itu akan menghasilkan menciptakan aktivitas membaca yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua, sikap fisik yang baik. Artinya di sini penyesuaian pembaca dalam menyikapi bacaan. Bagaimana si pembaca tersebut memposisikan dirinya dengan baik. Misalnya seperti duduk dengan tegak, kemudian jarak antara mata dengan bacaan itu kurang lebih 30 cm. Jadi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kemudian mengutamakan minat dan tujuan. Artinya ketika kita akan melakukan proses membaca, maka harus ada keselarasan antara si pembaca tersebut, kemudian jenis bacaannya, tujuan membacanya itu apa. Dengan adanya keselarasan tersebut, maka aktivitas membaca itu akan dilakukan dengan baik dan akan menghasilkan suatu bacaan yang sangat bermanfaat. Kemudian untuk selanjutnya, mengondisikan situasi dan keadaan. Ini berkaitan dengan waktu dan tempat ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita akan melakukan aktivitas membaca, kita mengondisikan waktu dan tempat di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita membaca dengan waktu yang sangat singkat, tergesa-gesa, maka itu mungkin kita akan membaca namun kita tidak akan memahami apa yang kita baca seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan tempat. Ketika kita membaca di tempat yang ramai, mungkin tidak enak seperti itu ya, itu akan berpengaruh pada hasil bacaan kita. Kita membaca akan tetapi mungkin kita tidak memahami maksud dari apa yang telah kita baca seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, proses dan produktivitas. Ini berkaitan dengan hasil produk dari apa yang telah kita baca. Untuk selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membaca agar seluruh informasi dalam bacaan itu dapat dipahami dengan baik. Yang pertama yaitu meningkatkan konsentrasi pembaca. Di sini apabila perhatian kita fokuskan secara maksimal pada bacaan, maka gagasan dan gambaran akan isi bacaan tersebut nampak jelas dan mudah untuk kita pahami. Maka dari itu, untuk meningkatkan konsentrasi membaca, kita harus menghilangkan dan menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu pikiran kita serta memfokuskan secara maksimal pikiran kita terhadap buku atau bacaan yang akan kita baca. Kemudian yang kedua, mempersiapkan aktivitas membaca. Ini berkaitan dengan kesiapan mental, kesiapan fisik, kemudian kesiapan kondisi di sekitarnya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sebisa mungkin fisik kita posisikan dengan baik, kemudian pikiran kita harus bertujuan pada bacaan tersebut, kemudian juga
untuk kondisi di sekitar, waktu juga yang terpenting seperti itu. Jadi harus ada persiapan sebelum kita memulai membaca. Untuk selanjutnya, pembaca yang baik. Pembaca yang baik ialah pembaca yang mampu menyerap informasi yang terkandung dalam teks bacaan, khususnya gagasan utama suatu teks yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Secara umum, pembaca yang baik adalah pembaca yang memahami apa yang dibacanya serta memahami tujuan membaca, yaitu selain untuk memperoleh informasi juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Sedangkan Tarigan di sini berpendapat bahwa pembaca yang baik adalah pembaca yang tahu mengapa ia membaca, memahami apa yang dibacanya, menguasai kecepatan membaca, dan mengenal media cetak. Dan bagi pembaca yang baik, selama proses membaca akan menemukan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan informasi baru yang didapatnya. Ciri-ciri pembaca yang baik. Sadono dan Slamet mengemukakan ciri-ciri pembaca yang baik sebagai berikut. Yang pertama itu bisa bersikap selektif, artinya memilih bahan-bahan yang memiliki nilai guna atau positif bagi si pembaca. Bacaan yang dipilih itu juga harus sesuai dengan tingkat kemampuan si pembacanya. Kemudian yang kedua, bisa memahami naskah dengan baik. Artinya di sini pembaca tersebut dapat memahami maksud, ide, ataupun gagasan utama dari naskah yang dibacanya. Kemudian yang ketiga, bersikap kritis dan terbuka. Artinya di sini pembaca itu menerima apa yang disampaikan penulis dalam bacaan tersebut. Akan tetapi pembaca yang baik itu tidak langsung mengiyakan apa yang disampaikan oleh penulis. Akan tetapi dia akan menganalisis, mengkritisi maksud dari bacaan yang telah dibacanya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memiliki daya interaktif dan asosiatif. Dalam artian aktif dalam memberi respon terhadap apa yang dibacanya, kemudian juga asosiatif, interaksi positif dengan bacaan yang disajikan oleh penulis. Yang kelima, memiliki atensi yang tinggi terhadap dunia keilmuan, memiliki perhatian, pemusatan pikiran yang jernih dan gamblang terhadap dunia keilmuan. Yang keenam, memiliki sikap apresiatif dan kecintaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan merespon atau mengomentari dan menganalisis naskah. Jadi pembaca yang baik itu akan mampu merespon atau mengomentari apa yang telah dibacanya, kemudian menganalisis, mengkritisinya. Kemudian yang kedelapan, memiliki kepekaan yang baik terhadap moral dan sosial. Jadi cukup sensitif atau peka terhadap hal-hal yang etis dan tidak benar, kemudian cukup korektif dan dapat membetulkan yang salah. Seperti itu. Kemudian yang kesembilan, memiliki semangat membaca yang menggebu-gebu. Artinya dia itu tidak memiliki rasa malas, seperti itu. Semangatnya dalam membaca itu sangat menggebu-gebu. Itulah pembaca yang baik. Kemudian yang ke-10, memiliki kreativitas dan kaya akan kosakata. Jadi pembaca yang baik itu memiliki kreativitas dalam membaca. Kemudian dia juga kaya akan kosakata, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Untuk selanjutnya, tips menjadi pembaca yang lebih baik. Untuk menjadi pembaca yang lebih baik, yang pertama, pilihlah buku yang tepat. Seperti yang saya katakan, harus sesuai dengan minat, tujuan, dan kemampuan kita dalam memilih buku, agar apa yang kita baca itu juga dapat kita pahami dan hasilnya juga akan kita rasakan, seperti itu. Kemudian juga menyusun rencana membaca, artinya mempersiapkan segala halnya, baik itu dari mental, fisik, kemudian keadaan di sekitar, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, bacalah secara mendalam. Untuk menjadi pembaca yang lebih baik, maka kita harus memahami, membacanya secara mendalam, memahami pokok
pokok atau ide gagasan utama dari bacaan tersebut. Kemudian yang keempat, bacalah dengan kritis. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak langsung mengiyakan apa yang disampaikan, yang disajikan oleh penulis dalam bacaan tersebut, akan tetapi mengkritisi, menganalisis, sehingga akan menghasilkan aktivitas membaca yang sangat bermanfaat. Kemudian yang kelima, berbagilah tentang bacaan kita kepada orang lain. Ketika kita selesai membaca, maka sebisa mungkin kita itu meng-share atau membaginya kepada orang lain, menceritakan apa yang kita peroleh dari bacaan tersebut, karena dengan begitu itu akan memberikan feedback manfaat yang sangat luar biasa terhadap diri kita ataupun orang lain, seperti itu. Dan ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan atau bagi anak-anak yang masih di usia dini, masih pemula seperti anak-anak SD. Sebisa mungkin nanti ketika kita sudah menjadi orang tua atau guru, sebisa mungkin kita mengajak mereka, mengawasi mereka, kemudian juga kita mengajak mereka untuk men-share kembali apa yang telah mereka baca, sehingga mungkin dengan begitu hasil dari bacaan mereka itu akan dirasakan diri sendiri dan orang lain, dan itu juga akan menebar manfaat yang sangat luar biasa ya terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena seperti salah satu ayat, khairun nas anfa'uhum linnas, seperti itu. Kemudian mencari sumber lainnya yang berkaitan dengan apa yang dibaca. Jadi ketika kita sudah selesai membaca satu judul dalam satu buku, maka sebisa mungkin kita itu tidak stop. Sebisa mungkin kita mencari sumber lain yang berkaitan dengan judul yang telah kita baca, kemudian kita kaitkan, kita analisis, kita kaji secara mendalam. Maka itu akan menghasilkan sebuah pengetahuan dari hasil bacaan kita yang sangat luar biasa, seperti itu. Kemudian ini merupakan daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, karena kekurangan murni dari saya pribadi, dan jika ada kelebihan maka itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you for attention and watching. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di Google Classroom. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.